Bayangkan hidup di dunia, di mana pada saat Anda mencapai usia 90-an, Anda masih mampu mempertahankan tingkat kekuatan dan mobilitas yang sama seperti saat Anda lebih muda. Bukankah terdengar terlalu indah untuk menjadi kenyataan? Saya berbicara kepada Anda hari ini dengan pengetahuan penting yang berpotensi secara signifikan memengaruhi kualitas hidup yang Anda alami seiring bertambahnya usia. Sungguh mengkhawatirkan melihat angka-angkanya. Setiap tahun satu dari setiap 4 orang berusia di atas 65 tahun mengalami jatuh yang seringkali mengakibatkan cedera serius dan hilangnya kemampuan untuk berfungsi secara mandiri. Sekarang, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada teknik untuk secara drastis mengurangi kemungkinan hal ini terjadi? Dalam perjuangan melawan hilangnya massa otot yang datang seiring bertambahnya usia, ada senjata rahasia yang selama ini tersembunyi di depan mata. Ada kemungkinan bahwa satu vitamin saja bisa menjadi kunci untuk mempertahankan kekuatan, stabilitas, dan kesiapan kaki Anda. Terlepas dari berapa banyak lilin yang ada di kue ulang tahun, Anda ada hubungan luar biasa antara satu vitamin vital dan pelestarian kekuatan kaki pada orang lanjut usia. Menurut penelitian yang dilakukan belum lama ini di komunitas ilmiah, penemuan ini tidak kurang dari revolusioner dan berpotensi memberikan opsi penyelamatan bagi ratusan juta orang lanjut usia yang berjuang dengan tantangan mobilitas. Tidak ada cara untuk terlalu menekankan pentingnya penemuan ini. Bayangkan mampu mempertahankan kemandirian Anda melanjutkan aktivitas harian tanpa rasa khawatir dan terhindar dari dampak menghancurkan akibat melemahnya otot. Semua berkat satu nutrisi sederhana. Inilah yang mungkin bisa Anda capai. Semua orang yang peduli dengan menjaga kekuatan dan mobilitas seiring bertambahnya usia harus membaca materi ini karena benar-benar sangat penting. Saya sangat mendorong Anda untuk tidak meremehkan pentingnya penemuan ini. Jika informasi ini diabaikan, ada kemungkinan konsekuensi serius akan terjadi, termasuk peningkatan risiko jatuh rawat inap dan hilangnya otonomi. Sebaliknya, memahami informasi ini dan menerapkannya bisa menjadi kunci untuk memastikan Anda terus memiliki kualitas hidup yang tinggi selama bertahun-tahun ke depan. Bahkan, jika Anda berusia 94 tahun, jika Anda tidak mengonsumsi jumlah vitamin vital ini yang cukup otot, Anda akan mulai memburuk dengan kecepatan yang lebih cepat. Di sisi lain, jika Anda menjaga kadarnya dalam kisaran yang tepat, Anda akan dapat mempertahankan gerakan dan kebebasan Anda untuk waktu yang lama. Untuk memulai apa sebenarnya vitamin yang dianggap vital ini? Dan mengapa vitamin ini begitu penting bagi kesehatan Anda secara menyeluruh? Pastikan Anda memperhatikan. Dalam hal memiliki kaki yang kuat, vitamin D adalah mineral yang benar diperlukan. Saat kita mulai, saya akan sangat menghargai jika Anda bisa memberitahu saya dari mana Anda menonton hari ini. Tinggalkan komentar di bawah. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menanyakannya. Selain itu, pastikan Anda menekan tombol berlangganan dan menyesuaikan pengaturan notifikasi Anda agar Anda tidak pernah ketinggalan saran kesehatan paling bermanfaat untuk lansia. Dan jika Anda menonton saat ini juga, saya ingin tahu bahwa Anda setuju dengan saya. Tinggalkan komentar dengan angka 1 jika Anda merasa video ini sesuai dengan Anda. Jika tidak, ketik 0. Ketika orang memikirkan vitamin D, mereka sering teringat pada perannya dalam menjaga kesehatan tulang. Namun, vitamin ini sama pentingnya untuk kekuatan otot serta mobilitas tubuh. Penelitian telah menunjukkan bahwa kekurangan vitamin D dapat mengakibatkan kelemahan kekuatan otot, kesulitan menjaga keseimbangan, dan peningkatan risiko jatuh. Ini adalah kondisi yang menimbulkan risiko khusus bagi individu di usia lanjut. Dalam sebuah studi yang diterbitkan di Journal of the American Geriatric Society, ditunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi suplemen vitamin D memiliki tingkat jatuh 23% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsi suplemen tersebut. Hal ini terlihat dibandingkan dengan mereka yang tidak mengonsumsi suplemen tersebut.
Para peneliti menemukan hubungan antara kadar vitamin D yang rendah dengan otot kaki yang lebih lemah dan kecepatan berjalan yang lebih lambat pada orang lanjut usia. Sesuai dengan temuan studi tambahan yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Endocrinology and Pre-Puerto Rican Treats Halaloy and Metabolism. Jika tubuh tidak menerima jumlah vitamin D yang memadai, tubuh akan mengalami kesulitan menyerap kalsium yang pada akhirnya akan menyebabkan melemahnya tulang dan otot. Hal ini dapat mempercepat proses sarkopenia yang merupakan kehilangan massa otot terkait usia yang memengaruhi hampir setengah dari semua orang berusia di atas 80 tahun. Sarkopenia adalah kondisi yang memengaruhi jutaan orang. Dengan kata lain, vitamin D diperlukan untuk menjaga kekuatan kaki, Anda mencegah jatuh, dan mempertahankan tingkat aktivitas fisik seiring bertambahnya usia. Seberapa luas masalah kekurangan vitamin D di kalangan populasi lansia persentase yang mengejutkan terutama pada usia lanjut terdampak oleh kondisi ini. Studi terbaru menunjukkan bahwa bahkan lebih dari 60% individu lansia memiliki kadar vitamin D yang tidak mencukupi. Ini adalah statistik yang mencengangkan. Dalam sebuah artikel terbaru yang diterbitkan di Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, disoroti temuan dari National Health and Nutrition Examination Survey. Data ini mengungkapkan bahwa individu lanjut usia yang memiliki kadar vitamin D rendah 2 kali lebih mungkin mengalami jatuh dan patah tulang yang bersifat katastrofik. Suplementasi vitamin D terbukti terkait dengan penurunan risiko patah tulang pinggul sebesar 22% pada wanita berusia di atas 65 tahun. Menurut sebuah studi yang diterbitkan di New England Journal of Medicine, untuk memastikan mereka menerima perawatan yang memadai, warga lanjut usia perlu mengambil langkah pencegahan tambahan. Karena kemampuan tubuh untuk memproduksi vitamin D dari sinar matahari menurun, seiring bertambahnya usia, jumlah vitamin D yang diproduksi oleh tubuh pun menurun. Ada beberapa tanda bahwa Anda mungkin mengalami kekurangan vitamin ini. Pentingnya vitamin D tidak dapat dilebih-lebihkan dalam menjaga kesehatan tulang otot dan sistem kekebalan tubuh. Di sisi lain, sebagian besar populasi mengalami kekurangan vitamin vital ini yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang terlihat. Beberapa gejala paling umum yang dapat mengindikasikan kekurangan akan dibahas dalam paragraf berikut. Sinyal signifikan bahwa kekurangan vitamin D hadir adalah melemahnya otot. Jika Anda sering merasakan kelemahan atau ketidakstabilan pada kaki Anda, terutama saat berdiri atau berjalan, ada kemungkinan Anda kekurangan vitamin D yang merupakan nutrisi penting untuk kinerja otot yang baik. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan sering jatuh akibat terganggunya keseimbangan dan hilangnya kekuatan otot. Keduanya merupakan faktor yang menghambat stabilitas. Karena kadar vitamin D secara bertahap menurun seiring bertambahnya usia, orang yang lebih tua memiliki kadar vitamin D yang lebih rendah dibandingkan orang yang lebih muda. Ini karena kadar vitamin D secara bertahap menurun seiring bertambahnya usia. Ketidaknyamanan pada tulang adalah gejala umum lainnya, terutama di punggung bawah. Sendi atau kaki adalah area yang terdampak. Ada kemungkinan bahwa tulang akan menjadi lebih lemah dan lebih rentan mengalami nyeri atau ketidaknyamanan jika tubuh tidak menerima jumlah vitamin D yang memadai. Untuk memfasilitasi penyerapan kalsium di seluruh tubuh, vitamin D merupakan komponen penting. Kekurangan vitamin D yang diperlukan untuk perbaikan jaringan juga dapat menjadi alasan lambatnya proses penyembuhan luka. Vitamin D penting untuk pemulihan jaringan. Proses penyembuhan dapat melambat dan risiko infeksi dapat meningkat ketika jumlah vitamin D tidak mencukupi. Selain itu, karena vitamin D membantu mengatur kontraksi otot Anda, mungkin mengalami kram atau kejang pada kaki, terutama pada malam hari. Hal ini terutama berlaku jika Anda tidur di luar. Kekurangan dapat menyebabkan kram yang sering terjadi, yang dapat menyulitkan untuk mendapatkan tidur malam yang nyenyak dan juga menyulitkan pergerakan secara umum. Jika Anda mengalami salah satu dari gejala ini, sangat penting bagi Anda untuk mencari panduan dari tenaga medis yang kompeten.
Ada tes darah sederhana yang dapat digunakan untuk memastikan kadar vitamin D yang rendah. Jika diperlukan, dokter Anda mungkin menyarankan agar Anda meningkatkan waktu paparan sinar matahari, melakukan perubahan pada pola makan, atau mengonsumsi suplemen untuk mengembalikan kadar yang sesuai. Strategi yang paling efisien untuk menghasilkan lebih banyak vitamin D. 1. Tingkatkan paparan sinar matahari Anda. Tubuh Anda dapat memproduksi vitamin D sendiri ketika kulit Anda terpapar sinar matahari. Namun, seiring bertambahnya usia kulit Anda kehilangan kemampuannya. Setidaknya 3 hingga 4 kali per minggu, Anda harus berusaha menghabiskan 20 hingga 30 menit di luar ruangan di bawah sinar matahari langsung. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemungkinan Anda mengalami kekurangan vitamin D, tetapi juga meningkatkan kemungkinan Anda gagal mengubah sinar matahari menjadi vitamin D. Anda akan dapat secara signifikan meningkatkan jumlah vitamin D yang Anda peroleh dari matahari. Dengan melakukan hal ini, waktu terbaik untuk produksi vitamin D adalah pada tengah hari antara pukul 10.30 AM dan 2 PM. Karena pada waktu inilah sinar matahari berada pada kekuatan maksimal. Jika Anda tinggal di daerah yang mengalami musim dingin panjang atau sering tertutup awan, ada kemungkinan Anda tidak mendapatkan cukup paparan sinar matahari sepanjang hidup Anda. Ketika hal seperti ini terjadi, penggunaan lampu vitamin D dapat membantu meniru efek sinar matahari alami dan meningkatkan produksi vitamin D. Untuk mempertahankan kadar vitamin D yang sehat dalam tubuh, sangat penting untuk bergantung pada sumber makanan dan suplemen ketika tidak memungkinkan mendapatkan cukup sinar matahari. Selain itu, pastikan bahwa pola makan Anda mengandung makanan yang kaya vitamin D. Mengonsumsi makanan yang kaya vitamin D dapat membantu meningkatkan kadar vitamin D dan mendukung kesehatan Anda secara keseluruhan, meskipun makanan saja mungkin tidak dapat menyediakan semua vitamin D yang dibutuhkan. Sumber nutrisi vitamin D termasuk ikan berlemak, seperti salmon makarel sarden dan tuna, yang semuanya merupakan sumber vitamin D yang sangat baik. Vitamin D juga dapat ditemukan dalam berbagai makanan lainnya. Dengan mengonsumsi porsi salmon sekitar 3,5 O yang mengandung sekitar 570 unit internasional, vitamin D seseorang dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan harian vitamin D. Kuning telur adalah sumber vitamin D lainnya. Satu kuning telur mengandung sekitar 40 unit internasional vitamin D yang dapat diserap oleh tubuh. Cara yang mudah dan nyaman untuk meningkatkan asupan vitamin D adalah dengan mengonsumsi produk susu yang mencakup susu yogurt dan keju. Vitamin D ditambahkan ke berbagai produk susu, termasuk keju yogurt dan susu. Selain itu, jamur adalah satu-satunya makanan nabati yang secara alami menghasilkan vitamin D ketika terpapar sinar matahari, menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi para vegetarian yang mencari cara untuk melengkapi pola makan mereka. Selain itu, vitamin D tidak diproduksi oleh makanan nabati lainnya. Sejumlah besar lansia mungkin memerlukan suplemen vitamin D untuk memenuhi kebutuhan harian mereka dan mempertahankan tingkat kesehatan setinggi mungkin. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mungkin sulit untuk mendapatkan jumlah vitamin D yang memadai hanya melalui konsumsi makanan. Ketiga, konsumsi suplemen yang mengandung vitamin D. Mengonsumsi tablet vitamin D seringkali merupakan teknik paling andal bagi individu lanjut usia untuk mempertahankan kadar vitamin D yang memadai, terutama dalam keadaan di mana paparan sinar matahari dan asupan makanan tidak mencukupi. Untuk menentukan asupan harian yang diperlukan usia, merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan. Disarankan agar orang dewasa berusia antara 50 dan 70 tahun mengonsumsi 600 unit internasional IU setiap hari, sementara orang dewasa di atas usia 70 tahun sebaiknya mengonsumsi antara 80 dan 90 unit internasional IU, 2 derivalis IU, karena lebih mudah diserap oleh tubuh dan memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan vitamin D2. Dua vitamin D3 yang juga dikenal sebagai kolisiferol adalah jenis suplemen vitamin D yang dianggap paling bermanfaat.
Karena vitamin D bersifat larut dalam lemak, disarankan agar dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang mengandung lemak sehat untuk mendapatkan tingkat penyerapan setinggi mungkin. Sebelum mulai menggunakan suplemen baru apapun, sangat penting untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan mengenai dosis optimal untuk mencapai hasil terbaik sesuai kebutuhan kesehatan individu Anda. 4. Konsumsi magnesium bersamaan dengan kadar vitamin D. Jika Anda seorang ahli gizi, Anda menyadari bahwa magnesium penting agar tubuh dapat mengaktifkan vitamin D. Namun, terlepas dari berapa banyak vitamin D yang Anda konsumsi, berapa banyak sinar matahari yang Anda dapatkan, atau berapa banyak magnesium yang Anda asup tubuh, Anda tidak akan dapat menyerap atau memanfaatkannya secara efektif jika tidak memiliki magnesium yang cukup. Sertakan makanan yang tinggi magnesium dalam pola makan Anda jika Anda ingin merangsang aktivasi vitamin D dalam tubuh Anda. Salah satu sumber mineral ini yang paling melimpah ditemukan pada sayuran hijau, seperti bayam dan kal, serta pada kacang-kacangan dan biji-bijian seperti almond dan biji labu, serta biji-bijian utuh seperti beras merah dan oat. Orang-orang yang mengalami kesulitan memperoleh magnesium yang cukup hanya dari makanan mungkin akan menemukan bahwa mengonsumsi suplemen magnesium bermanfaat bagi kesehatan mereka. Manfaat magnesium dapat dimaksimalkan dengan menggabungkannya dengan vitamin D yang dapat menyebabkan peningkatan kesehatan tulang, kekuatan otot, dan mobilitas secara keseluruhan. Magnesium adalah mineral yang ditemukan dalam mineral magnesium. Berapa lama waktu yang akan berlalu jika Anda memulai dengan kadar vitamin D yang rendah, mungkin diperlukan waktu sebelum Anda melihat hasilnya. Hal ini karena mungkin dibutuhkan waktu untuk mengembalikan kadar ideal dan melihat perubahan yang nyata pada kesehatan Anda. Masuk akal untuk memperkirakan bahwa setelah 2 minggu, frekuensi kram otot telah menurun dan tingkat energi yang Anda rasakan telah meningkat. Pada akhir 1 bulan, kaki menjadi lebih kuat dan keseimbangan meningkat. Kepadatan tulang meningkat dan risiko jatuh menurun pada saat hewan berusia 3 bulan. Menurut penelitian, mengonsumsi vitamin D selama 3 hingga 6 bulan menghasilkan penurunan jatuh sebesar 31%, peningkatan kekuatan otot sebesar 35%, dan penurunan risiko patah tulang sebesar 40%. Manfaat ini terlihat pada warga lanjut usia. Konsistensi dalam pendekatan benar-benar diperlukan. Mengonsumsi vitamin D setiap hari akan sangat membantu dalam mempertahankan kekuatan kaki untuk waktu yang lama. Pentingnya vitamin D tidak dapat ditekankan cukup dalam hal menjaga mobilitas, mencegah jatuh, dan mempertahankan kemandirian. Karena sebagian besar individu lanjut usia tidak menerima perawatan yang memadai, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah proaktif. Untuk hari ini, Anda bebas melakukan hal-hal berikut. Disarankan agar Anda memeriksa kadar vitamin D Anda secara teratur. Beberapa kali per minggu, habiskan 20 hingga 30 menit berjemur di bawah sinar matahari musim panas. Disarankan agar Anda mengonsumsi makanan yang tinggi vitamin D, seperti ikan berlemak telur dan produk susu. Jika Anda ingin mendapatkan hasil maksimal dari suplemen vitamin D3, Anda konsumsilah antara 800 dan 2000 unit internasional setiap hari. Habiskan waktu di bawah sinar matahari dan kombinasikan dengan magnesium untuk meningkatkan penyerapannya. Ini juga akan membantu. Apakah Anda mendapatkan jumlah vitamin D yang cukup dalam pola makan? Anda beritahu kami pendapat Anda dengan meninggalkan komentar di bawah. Saat mencari informasi kesehatan tambahan penting untuk diingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran ini. Pada titik ini mari kita tutup video kita dengan memberikan ringkasan singkat. Bayangkan saja diri Anda mampu mempertahankan kekuatan dan mobilitas hingga usia 90-an. Apakah itu terdengar tidak masuk akal? Tidak demikian. 1 dari setiap 4 orang berusia di atas 65 tahun mengalami jatuh setiap tahun yang seringkali mengakibatkan cedera serius dan hilangnya kemandirian. Namun risiko ini dapat dikurangi dengan cara yang sederhana. D. Untuk vitamin. Meskipun sebagian besar orang memikirkan vitamin D dalam kaitannya dengan kesehatan tulang, penelitian
menunjukkan bahwa vitamin ini juga penting untuk menjaga kekuatan otot dan keseimbangan. Karena ketidakhadirannya, risiko jatuh meningkat otot menjadi lebih lemah dan kecepatan berjalan melambat. Menurut penelitian warga lanjut, usia yang mengonsumsi suplemen vitamin D memiliki risiko jatuh 23% lebih rendah, dan mereka yang memiliki kadar vitamin D lebih tinggi memiliki mobilitas dan kemandirian yang lebih baik. Apa sebenarnya masalahnya? Lebih dari 60% orang lanjut usia mengalami kekurangan. Seiring waktu, kemampuan kita untuk menghasilkan vitamin D dari paparan sinar matahari menurun, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan kita mengalami patah tulang atau jatuh, kelemahan otot, ketidaknyamanan tulang, penyembuhan luka yang buruk, dan kram kaki adalah semua gejala yang berpotensi mengindikasikan kekurangan. Jika salah satu dari gejala ini, ada tes darah sederhana dapat memastikan bahwa kadar Anda rendah. Habiskan 20 hingga 30 menit di bawah sinar matahari pada beberapa kesempatan setiap minggu untuk menjaga kadar vitamin D Anda dalam kisaran yang sehat. Jika Anda memiliki paparan sinar matahari yang terbatas, sangat penting untuk mengonsumsi makanan yang kaya vitamin D, seperti ikan berlemak telur dan produk susu yang diperkaya. Peningkatan penyerapan lebih lanjut dapat dicapai dengan mengombinasikan magnesium dengan vitamin D. Meskipun Anda tidak akan melihat hasil secara instan, Anda seharusnya mulai merasakan berkurangnya kram otot dan peningkatan energi dalam beberapa minggu. Peningkatan keseimbangan, kenaikan kepadatan tulang, dan penurunan risiko jatuh yang signifikan semuanya diamati dalam beberapa bulan. Kemampuan Anda untuk mempertahankan kekuatan, kemandirian, dan mobilitas selama bertahun-tahun ke depan dapat ditingkatkan dengan mengendalikan asupan vitamin D Anda. Pertahankan momentum Anda.